Ya. Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu kedua ini di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Kita akan bahas hari ini uh, apa itu basic software testing. Ya, saya share dulu slide kita. Oke, testing in software life cycle. Ya, itu judulnya. Jadi kita akan bahas mengenai testing definition, different views of testing, testing terminologies, ya, kemudian waterfall model, ini life cycle ya, dan V model, kemudian roles of testing di software development life cycle itu. Nah, untuk topik yang terakhir ini nanti akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Jadi salah satu praktikum. Nanti setelah ini kan ada sesi kedua, kita masih akan bahas mengenai detail of unit testing, integration testing, dan system testing. Oke, nah kalau kita lihat definisi testing, kalau menurut IEEE, ini ada beberapa kali di update definisinya ya. Ya, pada tahun 83 definisinya adalah the process of analyzing a software item to detect the difference between existing and required condition, that is bugs, and to evaluate the features of the software item. Ingat ya apa yang disebut dengan item dalam sebuah software ya, SCI, software configuration item. Jadi yang menjadi objek testing adalah itemnya, jangan item by item. Itu harus diuji, dianalyze gitu ya, untuk mendeteksi perbedaan antara yang item yang sudah jadi dengan item yang diharapkan itu seperti apa. Item yang diharapkan ada di mana? Tentu di dokumen spesifikasi SFS misalnya. Ya, jadi kalau dia berbeda itulah bugs. Ya, sehingga dengan sendirinya kita akan memeriksa semua fitur karena item lah yang membentuk fitur ya dalam yang ada dalam software item. Oke, kemudian tahun 90 definisinya the process of operating system or a component under specified condition, observing or recording the result, and making an evaluation of some aspects of the system or component, gitu ya. Proses mengoperasikan sistem atau komponen dengan kondisi tertentu untuk melihat, mengobservasi apakah sehingga digunakan untuk bahan evaluasi dari komponen tersebut, ya. Sebenarnya definisi yang 83 itu lebih detail ya. Oke. Nah, ada different views memang testing ini gitu ya. Ini seiring dengan perkembangan mungkin. Ini menurut Hassel di 73, definisi testing, pandangan testing adalah establishing confidence that a program does what it's supposed to do. Jadi mau memeriksa supaya kita yakin bahwa program kita telah melakukan apa yang seharusnya disediakannya. Ya. Nah, kemudian oleh Myers 79 itu adalah testing adalah the process of executing a program with intent of finding errors. Nah, proses untuk mengeksekusi suatu software dengan tujuan untuk menemukan errors. Ya. Ini ada dua pandangan berbeda yang kemudian menyebabkan memang ada sering salah kaprah. Ya. Jadi kalau ikut Hetzel, ini menjadi sering salah. Gitu, seolah-olah si tester inilah yang bertanggung jawab memastikan si program si software menyediakan fungsi yang sesuai dengan requirements. Nah, ini bisa misunderstood lah atau misleading gitu ya. Karena dengan prinsip begini, kadang si tester sendiri seolah-olah menjadi developer. Jadi dia seolah-olah duduk di atas berdiri di kakinya developer, sehingga dia berusaha untuk memastikan, meloloskan si software kalau itu sudah sesuai. Gitu, ya. Kalau kita lihat Myers,
pandangannya tadi, dia bertujuan menemukan error. Jadi mencari sebisa mungkin error yang ada dalam software. Sehingga dia akan seolah-olah berada di posisi against the developer. Walaupun sebenarnya mereka adalah tim developer yang sama, ya. Tester itu adalah roles dalam software development team. Tapi dalam hal ini, pandangan ini, memang tester harus berada terpisah dari developer supaya dia bisa secara objektif dan independen untuk mencari apakah ada error di program. Tentu tujuan akhirnya adalah tidak akan ada error dalam program. Gitu. Ya. Jadi pandangan Hetzel itu tidak salah, tapi bisa tadi menyebabkan orang seorang tester itu hanya mau menjadi seperti seorang developer yang menguji aplikasinya sendiri. Kalau yang oleh Myers ini, ya mereka harus against each other, gitu ya. Seorang antara jaksa dan yang harus mencari kesalahan si terdakwa, gitu kan, supaya ya dengan harapan memang dalam konteks ini tidak ada lagi kesalahan, gitu. Jadi dua hal yang bisa menyebabkan proses kerja dan motivasinya berbeda menurut saya. So from now on we have to go with the Myers definition, views, ya. Jadi seorang tester itu adalah seorang yang harus berupaya menemukan error. Ya. Karena sebenarnya hampir dipastikan tidak ada software yang sempurna. Ya. Jadi tester yang baik adalah tester yang bisa menangkap error, failure. Ya, menangkap failure. Jadi itu view dari testing yang dari sekarang pun kalian harus sudah pahami dan akhirnya bisa menjalankannya dengan baik. Ya, seorang tester itu harus memposisikan diri berupaya mencari kesalahan si developer dalam konteks positif, ya, sehingga nanti apa yang di-develop tidak ada lagi error. Nah, ini terminologi. Nah, setelah tahu tadi definisinya apa, ternyata saya sebagai tester harusnya bagaimana, kita juga harus bisa menggunakan istilah dengan benar. Ya. Tadi apa itu error? Error adalah the amount by which the result is incorrect. Jadi ini umum, ya. Semua yang salah kita kategorikan error sebenarnya. Ya. Nah, cuman mistake itu sebenarnya error juga. Mistake itu adalah action human-nya yang salah, gitu ya, sehingga menyebabkan incorrect result. Itu mistake. Nah, fault ini adalah error yang terkait kepada deliverables-nya. Ya, apakah di proses yang sudah ditetapkan, data yang sudah di-define, atau yang ada di code. Itulah fault. Jadi kalau code-mu itu disebut mengandung fault, bukan error. Lebih tepat fault, ya. Error memang nggak salah, ya, karena fault itu sebenarnya termasuk error, gitu ya. Tapi akan lebih tepat kalau kamu sebut fault. Jadi kalau kamu lihat kode temanmu ternyata ada salah, teman, ini ada fault di sini. Harusnya kamu bikin and. Kenapa kamu buat or? Itu baru benar, ya. Jadi fault adalah kesalahan yang ada di kode atau di data. Misalnya datanya harusnya integer 20, kamu buat integer 10. That's a fault. Ya. Harusnya lebih besar, kamu buat lebih besar sama dengan. That's a fault. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan failure. Apa itu failure? Failure adalah an incorrect result observed from the program output. Ya. The manifestation of faults after the program is run. Atau bisa kita sebut bahwa failure adalah fault yang sudah teraktivasi, yang sudah diaktifkan. Jadi failure adalah manifestasi dari fault yang
karena programnya sudah di-run. Karena tadi dia buat N, padahal harusnya OR, sehingga outputnya menjadi 7. Harusnya kalau N, outputnya 5. Bahwa setelah output dapat 7 yang seharusnya 5, itulah yang disebut dengan failure. Ya. Jadi failure berbeda dengan fault. Failure itu pasti disebabkan oleh sebuah fault. Apakah fault pasti akan menyebabkan failure? Belum tentu. Karena tadi failure adalah fault yang diaktifasi. Jadi kalau dalam perjalanan sebuah program, aplikasi, atau software yang kamu bangun, ada fault tapi tidak menyebabkan output berbeda, itu tidak akan menghasilkan failure. Atau satu fault yang memang tidak pernah tereksekusi atau tidak pernah disentuh, itu nggak akan menjadi sebuah failure. Failure adalah fault yang teraktivasi. Jadi yang dideteksi oleh seorang tester adalah failure, bukan fault. Jadi kalau tester mengatakan, saya menemukan failure dalam software Anda. Nah setelah itu, yang bagian mana, di fungsi mana? Fungsi A. Kemudian si developer akan cari di fungsi A mana yang fault. Paham ya? Jadi jangan salah lagi menggunakan fault, failure, error, and mistake. Ya. Jadi error itu banyak, beberapa di antaranya adalah fault, kemudian beberapa dari fault bisa menjadi failure, gitu ya. Kalau dibuat diagramnya gitu ya. Jadi ingat, waktu bicara sebagai tester, Anda adalah mendeteksi failure. Jadi kalimat di view ini, Myers ini, harusnya lebih tepat lagi disebut of finding failure instead of finding error. Ya, jadi from now on, please use the proper terminologies in testing. Ya, saya tidak mau lagi mendengar kesalahan definisi ini. Kemudian terminologi lain, nanti kamu akan mengenal yang disebut dengan test case, butir uji. Kalau kalian lihat di technical document, mungkin sudah pernah lihat ya, di situ ada bagian testingnya disebut dengan membuat butir uji. Istilah terminologi testingnya adalah test case. Ya. Nah, apa itu test case? Itu bukan sekedar angka yang mau di-entry ya, mau di-input dalam pengujian, data yang di-input, tapi juga kamu harus sudah sebagai seorang tester sudah define dalam test case-mu apa itu memang input values-nya atau disebut test data, dan apa expected output-nya. Karena tadi definisi testing adalah menemukan failure adalah perbedaan antara berbedanya actual output dari expected output. Ya, itu failure. Jadi tester tujuannya adalah menemukan failure, dan failure itu ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara output yang dihasilkan setelah dieksekusi dibanding yang berbeda dari output yang diharapkan seperti di-define dalam spesifikasi. Ya. Nah, di mana itu diharapkan? Di test case inilah itu ditunjukkan. Ya. Jadi dari mana kita tahu? Ya dari spesifikasi. Kalau spesifikasi dan desain. Jadi kalau kamu lihat nanti spesifikasi SRS-mu, sebenarnya dari fungsi by fungsi, kalau kalian udah akan bisa lihat expected output-nya apa. Nah, kalian akan gunakan itu mendefinisikan test case-nya. Ya, kemudian dengan itu juga kalian akan tahu objektif dari pengujian tersebut. Itulah test case. Jadi butir uji adalah harusnya mengandung input values-nya apa, data ya, data values. Nah, sering sekali saya lihat di SRS misalnya kalian buat butir uji, ya data masukan gitu ya, data masukan, terus diisi ya username, password gitu ya. Bukan itu yang dia minta adalah datanya. Jadi username misalnya apa? Kamu mau ngentry data yang valid misalnya username Gahasa gitu ya, atau nama lain, password itdel atau apa gitu ya.
Jadi yang disebut test data adalah nilai dari tadi data item tadi gitu loh, bukan data item yang perlu kamu sebut gitu ya. Kemudian expected output-nya, mungkin kamu harus define di layar harus muncul error message berupa dengan tulisan begini gitu loh. Jadi harus komplit sehingga kamu nanti saat menguji kamu bisa bandingkan langsung antara output dengan apa yang ada di test case-mu. Sehingga bisa kamu putuskan diterima atau tidak. Sukses test case-nya atau enggak, tergantung template-nya ya. Ya. Nah, ini juga bisa jadi salah. Ya, saya harap sudah jelas mengenai test case. A good test case adalah test case yang punya high chance to reveal errors. Punya probability yang tinggi menangkap errors. Itulah good test case. Jadi, test case yang baik bukan test case yang lolos, bukan yang itu. Justru test case yang baik adalah test case yang menemukan failure, yang bisa mendeteksi failure. Jadi upayakan test case-mu itu test case yang baik. Itu tester ya. Jadi yang disebut dengan test case yang successful, a successful test case is test case that uncover new error. Yang membuka, menemukan, mendeteksi failure. Itulah yang disebut dengan successful test case. Jadi jangan salah kaprah lagi ya, bahwa test case yang baik, test case yang sukses adalah test case yang lolos. Bukan gitu. Justru sebaliknya. Test case yang sukses adalah test case yang berhasil mendeteksi failure. Artinya kamu harus menyediakan test case yang good dan successful akhirnya, gitu ya. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, itu nanti akan kita pelajari, gitu ya. Nah, ada lagi sebenarnya satu terminologi test suite. Test suite itu adalah kumpulan dari test case. Ya. Jadi kalau komponen dari suatu program, aplikasi adalah test suite. Udah ada belum test suite-nya? Sudah. Berapa test case-nya? 1000. Berarti di test suite itu ada 1000 test case. Gitu ya. Nah, kemudian dalam testing prosesnya, dia sendiri punya proses yang we can start it from the early process of software development. Ya, jadi ada planning-nya, preparation-nya, kemudian pelaksanakan aktual testing-nya. Ya, jadi tadi si tester juga harus bisa mendefinisikan dengan baik tadi apa sebenarnya yang bagian yang mungkin jadi sangat important untuk dites sehingga tidak miss. Ya nanti ada juga kita pelajari bahwa ternyata kapan kita bisa menghentikan tes itu cukup berat karena test case sebenarnya testing sebenarnya yang lengkap adalah apabila semua possible test case test input itu kita lakukan ya. Jadi misalnya ada username, kita buat setelah di aplikasi kita username ini adalah 8 digit teks gitu ya. 8 digit karakter gitu. Berarti kita harus tes sebenarnya dia 8 dengan seluruh kombinasi yang mungkin. Ya, bisa 8 juga, bisa tidak 8, bisa dengan lebih dari 8. Semua harus kita uji kemungkinan tesnya. So, if we try to make it complete, it won't be possible. Ya, that's impossible. Jadi harus kita buat sebenarnya planning dan preparation yang baik sehingga kita bisa mendefine apa yang harus diuji. Kemudian kita akan terus memperbaiki tadi perangkat testing kita, baik test suite-nya tadi. Bisa jadi test suite kita ternyata belum lengkap, saya harus bentuk test case lagi dan seterusnya. Ya. Oke, jadi ya, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya karena test case nanti ada feedback dari testing harus kamu gunakan untuk memperbaiki proses testing kamu berikutnya. Oke, dengan testing yang lebih lengkap, kamu dapat meyakinkan pengguna bahwa testingmu berkualitas sehingga produknya juga akan lebih berkualitas. Ya. Jadi ini adalah testing activity. Tadi kita harus mendefine objektifnya. Kita harus merancang test case.
Ini memang tergantung metodologinya nanti, but you have to try the valid dan invalid situation. Kalian harus punya proses menguji baik untuk kondisi valid dan kondisi tidak valid. Ya, karena aplikasimu harus menanggapi input yang valid dengan input yang valid dengan invalid dengan benar. Ya, so yang tadi kamu harus prepare it, ya, membuat dokumen test data. Di sana akan ada unsur mengenerate test case, kemudian dieksekusi dengan selection test data gitu ya. Kemudian memperoleh hasilnya, mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian melaporkan. Jadi tester itu is a big activities actually di dalam software developer, dan level pengetahuannya itu sebenarnya harus more than developer and analyze. Ya, jadi tester itu sebenarnya harus menguasai apa yang dikuasai oleh developer, coder, ya, programmer, karena kamu akan menguji apa yang dibuat oleh programmer sehingga kamu harus menangkap apa kesalahan dari programmer, ya. Jadi penguji memang harus lebih dari yang diuji, gitu kan? Nah, dosen harus lebih tahu daripada mahasiswa yang sedang diujinya supaya dia bisa mengevaluasi, gitu kan, dan menemukan kesalahannya. Jadi tester memang sebenarnya level penguasaannya terhadap teknologi dan terhadap isu yang sedang ditangani itu harus lebih baik dari atau minimal sama dengan seluruh anggota tim yang lain. Ya, khususnya pembuat spesifikasi. So, tester is a big thing. Ya. Nah, kalau ingat lagi mengenai software life cycle, maybe one of the traditional one yang paling umum kita lihat adalah waterfall model. Ya, ini nanti diambil sebagai contoh untuk melihat posisi testing di mana yang paling mudah ya. Ya, ingat masalah di waterfall model, start the requirement analysis, go to the design, setelah finish baru go to implementation, setelah finish go to testing, setelah finish go to operation maintenance. Ya, pada dasarnya ini nggak bisa lagi begini gitu tadi ya. Testing harus by plan, by specification, sehingga saya harus go start from the requirements analysis. Sehingga terbentuk testing dalam bentuk V model, ya. V model. Nah, kalau tadi prosesnya adalah requirements analysis, ada high level design, ada low level design. Di high level design itu bicara tentang arsitektural sistemnya, gitu kan? Apakah client server, apakah standalone, apakah multi microservice dan sebagainya, gitu ya. Itu di high level. Di low level apa? Desain algoritma, gitu ya. Desain data, itu ada di low level. Kemudian diimplementasikan. Nah, masing-masing ini ada proses pengujian yang bisa kita lakukan. Jadi unit testing dan integration testing sebenarnya related to proses atau output dari low level design. System testing akan related to the high level design. Kemudian user acceptance test akan related to requirement analysis. Ya, jadi sebenarnya ya kalaupun waterfall tadi testing kita lakukan setelah implementation sebelum operasional, tapi tadi harus ada proses unit integration testing, system testing, and user acceptance testing. Nah, ini full model dengan approach yang baru ya, requirement analysis, langsung kita buat acceptance test design-nya, setelah kita tahu analisis spesifikasinya. Kemudian didesain sistemnya, kita udah langsung bisa rancang sistem tesnya. Ya. Kemudian dapatlah arsitektur desainnya, ya ini tadi ya mengenai panah-panah hubungannya, ini kan requirements digunakan untuk acceptance design, kemudian dibandingkan lagi dengan sistem desain gitu ya, perbaiki, terus kemudian modul desain akan integration test design, dan ada unit test design untuk melihat langsung ke code-nya dan seterusnya. Ya, jadi ternyata tester itu sudah bisa kerja sejak adanya proses requirement analysis, ya, khususnya mempersiapkan acceptance test, ya, kemudian juga, nah ini urutannya yang harus diikuti, ya, kita akan go detail mengenai itu.
Karena kembali ke masalah life cycle, kita kembali mengingat apa itu requirement analysis, di sanalah kita bernegosiasi, bekerja bersama klien untuk mendefine apa sih yang mau solusi apa yang dicari gitu ya terhadap problem yang di-define, kemudian kita hasilkan SRS, Software atau System Requirement Specification, ya, berisi non-functional dan functional requirements. Ya. Kemudian di desain kita tadi requirements tadi diubah lagi ke dieksplor lagi untuk ke level lebih mendekati implementasi gitu, baik dengan tools, modeling dan sebagainya ya. Tadi ada algoritma, ada pemodelan dan sebagainya di sini prosesnya sehingga dia akan sudah detail ke implementasi gitu ya. Kemudian ya semua tentang resources juga di set di sini, constraint-constraint-nya, tadi high level design sudah saya sebut, itu tentang arsitektur dari sistem, low level, ini udah about the component, ya, tadi sampai ke algoritma, ya, di desain diperoleh, kemudian implementation, ya tadi desain tadi, sebenarnya implementor itu tidak terlalu mikir, itu kan selalu kita bilang ya, programmer itu sudah tinggal mengambil algoritma, ubahlah dengan bahasa yang diminta atau dikuasai oleh si programmer. Ya, jadi tinggal alih bahasa sebenarnya dari desain menjadi Java atau menjadi C dan sebagainya. Ya, jadi disinilah coding by programmers. Nah, kemudian testing tadi ada beberapa ya. Unit testing misalnya, tadi kalau pengembangannya biasanya modular, ya modul-modul ini harus diuji baik waktu sendiri maupun setelah digabungkan. Ya, waktu sendiri itu yang disebut dengan unit testing. Jadi modul masing-masing kan modul itu adalah pecahan dari softwarenya sendiri. Jadi dia udah dirancang secara independen, ada sekecil mungkin cohesiveness antara modul gitu ya. Itu kan engineering yang baik gitu ya. Jadi di unit testing dia akan diuji modul by modul, tapi kemudian perlu dilihat keterkaitan dengan modul yang lain, itulah integration testing. Jadi setelah di unitnya bisa diselesaikan, kemudian diintegrasi. Yang modul-modul setelah diintegrasi satu sama lain, kemudian akan diuji dalam integration testing. Kemudian setelah integration testing, artinya modul sudah dapat final semua gitu ya, kita harus merangkai modul tersebut, mengintegrasikan modul tersebut, disatukan dengan semua bagian dari sistem, termasuk hardware, ya, atau interface yang lain. Ya, misalnya tadi arsitekturalnya mau client and server. Jadi di sistem testing environmental ini sudah di-set semua. Ya. Jadi sudah entire system yang ada disebut di SRS. Jadi di sini sudah including masalah performansi, load testing, ya, performance testing, ya, masalah bahasa yang ditetapkan, gitu misalnya, komunikasi yang digunakan dan sebagainya. Kemudian setelah sistem testing baru dilakukan user acceptance testing. Jadi customer langsung terlibat, ya, mungkin customer masih ini termasuk alpha beta test ya. Alpha artinya sebelum ya tahap pertama lah sebelum dirilis gitu ya. Kemudian setelah dirilis beta test lagi bukan sebelum dirilis ya, sudah dinyatakan selesai oleh developer baru ke beta testing gitu ya. Jadi akan dilihat ke acceptance criteria yang disebut dalam software requirement system atau system requirement specification. Nah, baru ke operation maintenance. Di sana sudah penggunaan langsung. Nah, mungkin ada bugs di sana, kembali sebenarnya itu akan balik ke testing. Nanti kita akan pelajari testing untuk jenis pengujian terhadap software yang sudah go to operation and maintenance. Ya. Nah, inilah referensi. Kita masih akan go detail ke pertemuan kedua mengenai basic testing ini. Kita akan lihat bagaimana teknik-teknik unit testing, integrated testing, system testing, dan juga user acceptance testing. Ya, mohon dibaca juga ini referensi kita untuk memperkaya lagi ilmu kalian. Ya,
Jadi saya pikir cukup untuk tahap sesi ini. Kita masih lanjutkan topik ini di sesi kedua khusus untuk topik ini. Baik, demikian pertemuan kita untuk pagi ini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut diskusi di forum diskusi kita di WA Group. Terima kasih dan selamat pagi.